Assalamualaikum, halo semua. Hari ini aku mau cerita tentang senyawa radioaktif yang dijadikan sediaan farmasi dan ditujukan untuk pengobatan. Hah? Radioaktif? Radioaktif? Nuklir? Bukannya bahaya ya? Tenang aja, radioaktif ini diformulasikan sedemikian rupa supaya bisa menjadi sediaan farmasi yang aman digunakan untuk pengobatan, dan sediaan ini bisa disebut radiofarmaka. Radiofarmaka adalah sediaan yang memuat radionuklida yang telah diformulasikan agar siap digunakan dan aman bagi tubuh ketika digunakan nantinya. Kegunaan sediaan ini bisa untuk kegunaan terapeutik ataupun diagnostik. Terus contoh sediaan radiofarmaka itu apa? Salah satu contoh sediaan radiofarmaka yang dikembangkan oleh BRIN adalah iodium-131. Berdasarkan penelitian yang telah ada, radioisotop iodium-131 terbukti efektif dalam mendeteksi dini kanker tiroid sekaligus dapat dimanfaatkan untuk terapi kanker tiroid dengan stadium lanjut. Iodium-131 ini memancarkan radiasi sinar gamma pada energi 364 kV dan partikel beta pada energi maksimum sebesar 610 kV. Waktu paruh dari iodium-131 adalah 8,2 hari. Artinya, dosis iodium-131 dalam tubuh akan berkurang setengahnya dalam waktu 8,2 hari. Iodium-131 ini dapat menyebabkan mutasi sel kanker dan membunuh sel dalam jarak milimeter sehingga dapat digunakan sebagai terapi sel kanker. Aktivitas iodium-131 juga dapat dibaca pada alat pencitraan kedokteran nuklir sehingga memberikan kesempatan untuk melihat tingkat serapan pada sel kanker dan artinya dapat digunakan untuk keperluan diagnosis. Lalu bagaimana ya cara kerja dari iodium-131 ini? Iodium-131 akan diberikan kepada pasien dalam bentuk cairan atau liquid atau tablet. Lalu, zat senyawa iodium-131 ini akan mengikuti proses absorpsi, distribusi tubuh, dan menuju sel target. Dalam hal diagnosis dan terapi kanker tiroid, maka iodium-131 dapat mencapai sel tiroid yang dituju. Sinar gamma dari iodium-131 akan memancarkan pencitraan dan ditangkap sebagai gamma kamera. Dari hasil pencitraan ini dapat diketahui ada atau tidaknya kanker tiroid. Lalu akumulasi dari iodium-131 dapat menghancurkan sel kanker tiroid itu sendiri. Sebenarnya, bagaimana hasil pencitraan tadi bisa menjadi dasar diagnosis ya? Nah, sinar gamma yang diemisikan dari radioisotop iodium-131 ini dapat terdistribusi ke seluruh jaringan tubuh jika fungsi jaringannya normal. Lalu kalau fungsi jaringannya tidak normal gimana? Nah, ketika fungsi jaringan tubuh tidak normal, akan muncul cold spot dan hot spot pada hasil pencitraan. Cold spot adalah area yang tidak terdapat akumulasi radioisotop iodium-131. Sedangkan hot spot adalah area yang terdapat akumulasi iodium-131. Pada sel kanker yang pembelahannya berlangsung sangat cepat, dibutuhkan nutrien yang banyak untuk mendukung pembelahan tersebut. Sel-sel kanker akan menyerap senyawa di sekitar yang dianggap sebagai nutrien, sekalipun itu sinar gamma iodium-131. Setelah sinar gamma diserap, akan terjadi akumulasi di daerah sel kanker tersebut dan menghasilkan pencitraan berupa area yang terlihat lebih gelap atau hotspot, sehingga hotspot menjadi penanda bahwa ada jaringan yang rusak berupa sel kanker yang muncul pada area tersebut. Lalu, efek samping dari penggunaan iodium-131 ini apa aja ya? Berdasarkan artikel yang dipublikasikan pada laman PubMed
tahun 2016, diketahui beberapa efek samping yang timbul pada pasien antara lain nyeri leher atau bengkak, gangguan saluran pencernaan, nyeri pada kelenjar ludah, vertigo, dan insomnia. Nah, itu dia sekilas info mengenai sediaan radiofarmaka yang bernama Iodium 131. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.